Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Himadi. Episode Himadi Sharing membahas mengenai scientific paper. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qurrata Ayunin Karima. Di sini saya akan membahas mengenai materi menyunting, merevisi dan mempublikasikan sebuah karya tulis ilmiah. Saya akan memaparkan lebih lanjut lagi mengenai pembahasan materi karya tulis ilmiah, mengenai materi menyunting, merevisi, dan mempublikasikan. Oke, langsung saja kita ke bagian merevisi dan menyunting karya tulis ilmiah. Ini sebenarnya sama maknanya, yaitu sama-sama melakukan pengeditan pada karya tulis ilmiah. Dalam proses menyunting atau merevisi karya ilmiah, hal pertama yang dilakukan adalah persiapkan karya tulis ilmiah dengan memperhatikan segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kedua, merencanakan penerbitan pada karya tulis ilmiah seperti dalam surat kabar, majalah, koran, perfilman. Yang ketiga, proses memperbaiki karya tulis ilmiah dengan cara mengoreksi, memeriksa, atau meneliti kembali apa yang sudah ditulis. Selain itu, terdapat tujuan dalam menyunting dan merevisi karya tulis ilmiah, yaitu membantu penulis agar karyanya layak dibaca dan bisa diterbitkan, membebaskan karya tulis dari masalah kebahasan seperti ejaan, tata bahasa, dan tanda baca, membantu agar tulisan memiliki koherensi yang baik antara kalimat-kalimat yang ada dalam suatu paragraf, antara paragraf satu dengan paragraf yang lain, dan antara subbab satu dengan subbab yang lainnya. Nah, secara umum proses pengeditan ada dua cara nih, yaitu penyuntingan secara redaksional dan penyuntingan secara substansional. Langsung saja kita bahas pada penyuntingan secara redaksional. Menurut cara ini, yaitu dengan memeriksa setiap kata dan kalimat agar logis, mudah dipahami, dan tidak rancu, atau mempunyai ejaan yang benar, serta mempunyai arti dan mudah dibaca. Yang kedua, penyuntingan secara substansional, yaitu dengan memperhatikan data dan fakta agar tetap akurat dan benar. Selanjutnya ada macam-macam editing karya tulis ilmiah. Ada 4 macam, yaitu editing isi, materi atau gagasan, editing pada paragraf, editing ragangan atau outline, serta editing pada kebahasan. Langsung saja kita bahas pada yang pertama, yaitu editing isi, materi atau gagasan. Proses editing atau penyuntingan ini dilakukan berkaitan dengan akurasi data, informasi yang aktual, dan juga untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Hal ini dapat dilakukan juga dengan melakukan pengurangan terhadap isi materi atau gagasan bila memang dianggap tidak relevan dengan topik kajiannya. Yang kedua, editing paragraf. Hal ini diarahkan terhadap bentuk idealis paragraf. Nah, pada langkah ini perlu kecermatan tersendiri dalam pemahaman isi. Perhatikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, lalu dari alinea satu ke alinea yang lain, serta hubungan antar kalimat dan antar alinea, yang mestinya merupakan mata rantai pemikiran yang sambung menyambung. Yang ketiga, ragangan atau outline. Ragangan harus disusun secara sistematis berdasarkan topik dan subtopiknya. Sistematika ragangan berkaitan dengan urutan-urutan yang terletak pada subtopik, pembahasan yang akan ditulis. Mengedit ragangan bisa dengan cara mengurangi, mengganti, atau menambahkan sesuai dengan topik kajian. Yang terakhir yaitu editing kebahasaan. Bahasa buku harus memenuhi standarisasi bahasa yang berlaku atau bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kebahasaan yang dimaksudkan di sini adalah berdasarkan kaidah atau bahasa buku yang berlaku. Oke, selanjutnya kita memasuki pada beberapa aspek dalam merevisi karya tulis ilmiah. Ada 8 aspek, yaitu pertama, revisi judul. Karena terkadang judul yang kita buat sifatnya masih sementara, maka kita harus membuat judul yang lebih sesuai dengan isi tulisan yang lebih menarik. Diperlukan kepekaan rasa, keindahan bahasa, serta ketegasan makna. Karena judul yang mempunyai keunikan akan membuat pembaca tertarik terlebih dahulu. Maka dari itu, kita dituntut untuk membuat judul yang menarik dan sesuai dengan isi pada karya tulis ilmiah. Yang kedua, revisi intro. Dalam menulis intro berkepanjangan, bertele-tele, berputar-putar, tidak jelas, tidak ringkas, tidak menarik, membosankan, dan bahkan ada kalanya membingungkan. Nah, pastikan intro yang ditulis sudah memenuhi syarat, yaitu ringkas, jelas, menarik, dan ditulis dalam bahasa yang baik.
Yang ketiga, revisi komposisi. Komposisi berarti susunan yang seluruhnya berurutan. Karya tulis ilmiah yang baik harus sesuai dengan hukum komposisi yang berurutan dan jelas. Yang keempat, revisi akurasi dan relevansi data. Teliti dalam mengutip nama seseorang, jabatan, pangkat, kedudukan, alamat, angka pada tanggal, bulan, dan tahun. Apakah data yang telah dikutip relevan dengan pokok bahasan? Nah, jika tidak relevan, maka itu harus dibuang. Yang kelima, revisi ejaan dan istilah teknis. Tanpa sadar, kita sering menggunakan istilah-istilah teknis yang hanya dimengerti dan dipahami oleh lingkungan sendiri yang sangat terbatas. Ganti istilah-istilah tersebut dengan istilah yang lebih menarik dan lebih dipahami oleh umum. Yang keenam, ada revisi gramatika. Bahasa dalam hal ini menggunakan kalimat-kalimat pendek, tegas, jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Yang ketujuh, revisi bobot dan substansi materi tulisan. Menulis tidak hanya sekedar memberikan informasi, meyakinkan, membujuk, dan menghibur pembaca. Menulis seharusnya sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan disiplin ilmu dalam penulis. Hal seperti itu diperlukan agar penulis tidak salah dalam mengirim karya tulis ilmiah. Yang terakhir yaitu revisi asumsi dampak yang diharapkan. Menulis berarti berkomunikasi. Komunikasi harus efektif, yaitu mencapai hasil yang telah diterapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan publikasi. Publikasi adalah tahapan terakhir dalam menulis karya tulis ilmiah yang memberitahukan sebuah hasil penelitian kepada khalayak ramai atau publik. Media publikasi karya ilmiah dapat meliputi media cetak dan media elektronik. Media cetak yaitu salah satu tempat atau sarana dalam publikasi karya ilmiah. Dengan media cetak, orang lain dapat melihat dan membaca karya tulis ilmiah yang telah dibuat, seperti contohnya koran, surat kabar, majalah, dan lainnya. Yang kedua, media elektronik. Hal ini dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah dengan menyampaikan karya tulis tersebut ke radio atau dapat menyampaikannya ke media sosial. Sedangkan kita juga dapat melakukan publikasi karya ilmiah melalui bidang-bidang pendidikan, yaitu melalui presentasi di forum ilmiah, membuat penelitian laporan hasil, membuat makalah dan karya tulis ilmiah, membuat artikel-artikel, dan dapat juga menggunakan buku pelajaran, modul, diktat, buku di bidang pendidikan, maupun buku pedoman untuk guru. Oke, itu tadi merupakan salah satu pembahasan mengenai karya tulis ilmiah, yaitu dalam pembahasan merevisi, menyunting, dan mempublikasikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan akan dilaksanakan lagi pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 mengenai pembahasan jenis struktur dan alur dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi jangan lupa terus saksikan dan simak dari Himedi Sharing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.